天阙破碎，域外这些剑痕不是胡乱画上的。大神通封尽此方天一境，知晓时魔灭绝，还我玄黄。上面那句魔诗，须是前辈仅剩的。 Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa untuk di siang hari, tepatnya di hari Sabtu, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Isi Tuzun atau Babang Lin Yun. Dan kita akan memasuki episode terbarunya, yaitu episode 98. Kilas balik untuk part sebelumnya, Lin Yun sendiri telah berhasil untuklah menipu senior Feng Ye untuklah memasuki salah satu jalan rahasia. Yang dipilih oleh Lin Yun ini terdapat sebuah niat pedang yang sangatlah dia butuhkan. Dia berhasil untuklah memasukinya dan bertemu dengan serigala yang begitu sangatlah banyak. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah dirinya terjatuh dari atas lubang, dia pun berakhir di salah satu ruangan. Di sini membuat dia menjadi begitu kebingungan mengapa untuk ruangan tersebut seakan-akan ada yang menjaganya, ditambah ada salah satu altar yang berisikan dua harta. Alhasil, Lin Yun menjadi begitu penasaran dan mencoba untuklah mendekatinya secara perlahan-lahan. Di sana terlihat ada dua harta ya, salah satunya adalah botol labu, satunya adalah sebuah ramuan pil. Menurutnya ini adalah harta karun dari reruntuhan ini. Dan ketika sudah berada di dekatnya, Lin Yun dibuat begitu terkejut. Ternyata untuk pil tersebut adalah pil lotus iblis 5 kelopak. Tidak sampai di situ juga, dia langsung teralihkan pandangannya dengan beberapa tebasan yang berada di dinding tersebut. Yang dimana setiap goresan atau tebasan dinding tersebut berisikan aura pedang yang begitu sangatlah kuat. Dan dia meyakini ini adalah bekas orang berlatih pedang. Tetapi ya tetap saja dia penasaran siapa yang telah meninggalkan bekas pedang seperti ini. Apakah dia benar-benar terjebak atau ada seseorang yang sedanglah berlatih. Sehingga dia memutuskan untuklah mendekatinya dan langsunglah memegang dinding tersebut. Seketika, tebasan pedang ini pun langsunglah menyala. Dan dia sedikitlah memahami beberapa tebasan yang berada di dinding tersebut bukanlah sembarang serangan, melainkan ini adalah aura pedang yang telah terlatih dengan cukup sempurna. Tidak sampai di situ juga, secara tiba-tiba Lin Yun mendapati sebuah penglihatan di masa lalu. Tepatnya pada kalender tahun Xuan Huang, beberapa pendekar terkuat telah diundang oleh Dewa Pedang Teratai Putih, yang dimana Dewa Pedang ini berasal dari sekte pedang Teratai Putih Wenjian. Dan beberapa pendekar pedang yang diundang ini bukan untuklah minum teh, melainkan mereka diundang untuklah berjuang bersama-sama karena untuk gerbang iblis telah terbuka. Dia memimpin semua murid-muridnya serta pendekar pedang untuklah membantu Dewa Pedang dalam membasmi iblis langit. Waduh, iblis langit. Akan tetapi dalam peperangan melawan iblis, tidak disangka-sangka iblis langit itu tidak bisa untuklah dihabisi. Akibat dari peperangan yang tiada hasilnya, membuat korban jiwa berjatuhan. Tidak sampai di situ juga, seluruh orang yang telah meninggal dunia tiba-tiba berubah menjadi mayat iblis. Waduh. Sehingga untuk Dewa Pedang langsunglah mengambil sebuah tindakan di mana dia mengeluarkan pedang seng untuklah menyegel dunia tersebut. Bahkan dia rela untuklah mengorbankan nyawanya untuklah membasmi seluruh iblis langit tersebut. Usahanya memanglah tidak sia-sia. Tetapi juga ini berdampak kepada sekte Teratai Pedang Putih yang dimana ya dia dan juga murid-muridnya mati dalam pertempuran. Dan terjawablah tengkorak yang begitu besar yang sebelumnya ditemukan oleh Lin Yun itu juga berasal dari medan perang kuno sebelumnya. Akibat dari semua itu juga, Dewa Pedang Teratai Putih bersedih dan dia menjadi iblis. Apakah jangan-jangan untuk pria sebelumnya yang berhasil dikalahkan oleh Lin Yun itu adalah Dewa Pedang Teratai Putih? Kita masih belum tahu ya. Dan untuk dia sendiri, sebagai orang yang telah membuat tebasan di dinding tersebut adalah sebuah pesan untuklah seseorang yang berhasil menemukan tempat tersebut.
yang dimana dia tahu kalau dirinya ini tidak mempunyai waktu yang begitu banyak. Setelah dia berhasil menyampaikan pesan dari niat pedang, dan juga dia hampir saja menjadi iblis. Tetapi dia menolak dan mencoba untuklah meledakkan dirinya saja. 天皇一方安。 Setelah dari semua itulah, Lin Yun akhirnya mendapati jawaban kalau semua ini berasal dari sekte pedang teratai putih. Akan tetapi ya untuk Lin Yun sendiri tidaklah mengetahui nama ataupun sosok asli dari Dewa Pedang yang berasal sekte pedang teratai putih. Dan Lin Yun pun langsunglah berbelasungkawa atas kematian dari Dewa Pedang. Dan dia meyakini untuk pria yang sebelumnya dia habisi, mungkin saja itu adalah murid yang tersisa dari senior dan mencoba untuklah melindungi ruangan ini. Sehingga Lin Yun pun langsunglah bersujud dan memberikan penghormatan terakhir kepada tetua pedang tanpa nama. Dia menyebutnya seperti itu ya. Dan Lin Yun langsung meminta arahan kepada tetua pedang tanpa nama. Dia juga memiliki tujuan yang sama, yaitu membasmi orang jahat serta membasmi para iblis. Setelah dia memberikan sebuah penghormatan terakhir, Lin Yun kembali ke altar tersebut untuklah mengambil 2 harta karun. Untuk harta pertamanya, dia langsunglah mengambil pil roh lotus iblis tingkat ke-5. Untuk pil tersebut, Lin Yun telah mendapati sebuah jawaban, yang dimana pil ini bisa untuklah meningkatkan dantiannya dengan begitu cepat. Tetapi, untuk labu yang berada di sampingnya ini, sama sekali belum ada informasi lanjutan. Bahkan, untuk pesan dari tebasan pedang tersebut, tidak disebutkan sama sekali atau tidak dijelaskan. Dan Lin Yun menganggap kalau labu biru ini adalah sebuah senjata berharga. Dan ketika dia mengambilnya serta mengocok-ngocoknya, membuat dia menjadi semakinlah penasaran. Sehingga dia langsunglah membuka tutup botol labu tersebut dan mengeluarkan aura pedang yang begitu murni. Tetapi siapa sangka aura pedang tersebut tiba-tiba menghilang. Dan Lin Yun baru menyadari kalau labu biru ini ternyata bisa untuklah mengubah sebuah arak menjadi aura niat pedang. Tanpa babi bu, dia langsunglah mengeluarkan araknya dan benar saja arak yang berada di tangan kirinya langsunglah diserap oleh labu biru tersebut. Setelah berhasil untuklah menyerapnya, labu biru itu langsunglah bereaksi dan melayang di atas langit. Berkat ini juga membuat Lin Yun langsung garuk-garuk kepala. Bagaimana bisa seair alkohol bisa dijadikan sebagai niat pedang? Waduh. Tetapi ya, ini namanya dunia Tonghua, apa saja bisa terjadi guys. Selama proses alkohol tersebut diubah menjadi aura pedang yang begitu murni, Lin Yun terus-terusan bertanya-tanya, mungkinkah untuk labu biru ini hanya bisa digunakan sekali saja atau terus-terusan? Jika bisa terus-terusan ya bisa dikatakan Lin Yun mendapati harta yang begitu berharga. Setelah berhasil dimurnikan, labu biru ini pun mempunyai nama sebagai labu pedang tersembunyi. Setelah dari semua itu juga, Lin Yun memutuskan untuklah menyimpannya saja. Karena untuk saat ini, dia harus memikirkan cara untuklah keluar. Sebab di sekitar ruangannya hanya terdapat sebuah dinding saja dan tidak ada sebuah celah kecil untuklah keluar dari sana. Yang membuat Lin Yun cukuplah begitu kebingungan. Kalau tetua pedang tanpa nama mengurung di sini sampai akhir hayatnya. Tetapi bagaimana cara dia untuklah masuk yang berbeda dari Lin Yun jatuh dari atas lubang. Dan secara tiba-tiba, altar sebelumnya langsunglah bergoyang-goyang dan langsunglah masuk ke dalam tanah. Serta juga mengeluarkan sebuah aura spiritual dan memperlihatkan sebuah pesan yang berisikan siapapun orang yang telah menemukan tempat ini dan juga menemukan pesan ini, maka terimalah keinginan terakhir darinya. Yang dimana keinginannya musnahkanlah seluruh para iblis di dunia ini. Serta dia juga harus bisa melindungi wilayah Xuan Huang. Setelah membacanya, pesan tersebut pun langsunglah menghilang dan Lin Yun langsunglah memberikan hormat kembali serta mengatakan kalau dia akanlah mematuhi semua keinginannya. Lalu, Lin Yun pun langsunglah berjalan di tengah-tengah altar formasi tersebut. Seketika tubuhnya pun langsunglah menghilang yang menandakan ya dia telah berhasil untuk keluar.
Sebelum Lin Yun benar-benar keluar, ternyata untuk senior Feng Ye, dia sama sekali tidak berhasil untuk melewati ilusi dari serigala darah. Justru dia berhasil untuk keluar dari sana, tetapi dalam keadaan terluka. Dan untuk formasi ilusi tersebut juga tidaklah mengejar dia sampai keluar. Dirinya merasa begitu beruntung untuklah bisa keluar dari formasi iblis tersebut. Menurutnya, jalan rahasia ini begitu sangatlah berbahaya dan tidak ada sama sekali harta yang tersimpan. Dan dia juga menjadi merasa begitu kasihan kepada Lin Yun. Dia yakin untuk Lin Yun sudah pasti meninggal dunia sebab dia juga pasti akanlah menghadapi banyak sekali serigala darah. Akan tetapi ya, tidak ada tanda-tanda Lin Yun berada di sana yang membuat dia menjadi sedikitlah penasaran. Apakah Lin Yun benar-benar meninggal dunia atau memang jalan yang dilalui olehnya ini sama sekali tidak ada rintangan. Sehingga dia pun langsunglah berteriak. Lagi dan lagi Lin Yun mempermainkan dirinya. Ya, itu mah emang salah diri sendiri ya, karena tidak percaya dengan keputusannya. Padahal sebelumnya dia telah memilih jalur kiri, tetapi ya gara-gara sering dipermainkan oleh Lin Yun, dia menjadi teras isu dan mencoba untuk mempermainkan Lin Yun. Tetapi ya lebih pintar Lin Yun daripadanya. Ya, untuk episode kali ini, Lin Yun mendapati banyak sekali berkah dengan Dewa Pedang Sekte Teratai Pedang Putih. Tetapi Lin Yun menambah tanggung jawabnya, yaitu memusnahkan para iblis. Jadi sedikit spoiler untuk lapat berikutnya untuk di hari Rabu minggu depan ya guys. Untuk Lin Yun sendiri, dia langsunglah menuju ke Istana Teratai, yang dimana ya itu ada sebuah pesan yang haruslah diselesaikan guys. Tetapi untuk senior Feng Ye berhasil untuk menemukan keberadaan Lin Yun kembali, yang membuat mereka berdua hampir saja baku hantam. Tetapi lagi dan lagi, mereka berdua mendapati sebuah masalah yang membuat mereka berdua bekerja sama kembali. Waduh, okelah sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 知晓时魔灭绝，还我玄黄。上面那具魔尸，须是前辈仅剩。